Halo, selamat malam Sobat WK dan Tribuner semuanya. Kembali lagi di Sapa Dokter, Jumat malam waktu bagian sehat. Kita akan ngobrolin yang sehat lagi, kita akan ngobrolin edukasi kesehatan supaya kita tetap sehat menjalani kehidupan ini, apalagi ini sekarang udah kembali banyak penyakit-penyakit baru, kita harapin semuanya tetap sehat ya Sobat WK dan Tribuner semuanya. Hari ini kita mau ngebahas satu topik baru lagi mengenai diet. Nah, barengan sama saya Via Billy dari Tribun News dan ada Mbak Juanita Ari dari Warta Kota. Halo, Selamat selamat malam. Selamat malam Via Tribuners dan juga Sobat PK. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kembali dalam program Sapa Dokter. Apa kabar Via? Kabar sehat. Mbak Ari sehat? Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Oke, saya udah bocorin nih Mbak tadi di depan kalau misalnya hari ini kita mau ngomongin diet, yang biasanya kalau misalnya ngomongin diet, identiknya dengan program nurunin berat badan supaya mencapai berat badan ideal, dan identik juga dengan mulai besok. Diet mulai besok. Nah, tapi kalau hari ini kita dietnya fokus untuk program kehamilan, fertility diet nih. Kalau misalnya sering Sobat WK sama Tribuners mendengar cerita atau mungkin pernah baca beritanya juga nih, atau mungkin sedang menjalani program diet untuk program kehamilan, kita mau ngobrol ini karena ternyata ada pengaruh positif dari diet untuk program kehamilan. Bukan kita yang akan menjelaskan, tapi ada yang ahlinya yang akan memberikan informasinya dan bagaimana proses diet ini mempengaruhi pasangan yang sedang menyiapkan kehamilan. Kita mau sapa ada Dokter Maria yang udah bergabung sama kita malam ini dari Karolus Serpong. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Bu Dokter. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Dokter Maria. Apa kabar? Kabar sehat? Kabar baik? Ya, sehat, baik, luar biasa. Lengkap ini ya, Bu Dokter ya. Lengkap. Oke, Dok. Tadi kita udah ngobrolin di depan nih ada diet untuk program kehamilan. Ini apakah benar, Dok, diet nih juga sangat mempengaruhi program kehamilan? Mungkin dokter bisa kasih di awal teasernya, Dok. Silakan, Dok. Ya, baik. Kalau bicara masalah overweight ya, atau lebih ekstrim lagi dengan obesitas, itu merupakan suatu kondisi yang kurang baik. Baik untuk khususnya kalau dalam hal ini kita kan diskusi malam ini fokus ke program hamil kan ya. Jadi kalau obesitas atau overweight itu bisa mempengaruhi fertilitas. Ya, fertilitas itu adalah suatu kondisi di mana seorang wanita dalam kemampuan seorang wanita untuk bisa hamil secara natural, secara alamiah. Nah, itu pasti banyak multifaktorial penyebab-penyebab yang bisa mendukung dan penyebab-penyebab yang bisa membuat susah hamil, ya. Salah satunya memang betul kegemukan itu bisa mempengaruhi fertilitas atau mempengaruhi kemampuan si wanita tersebut untuk bisa hamil, gitu. Ya, balik lagi kita kalau bicara kegemukan ya, itu pasti kita bicara dengan berat badan, ya kan? Perbandingan antara berat badan ideal dengan tinggi badan gitu. Nah, itu bicara seperti itu artinya mengacu ke indeks massa tubuh. Ya, mungkin teman-teman sudah paham betul lah indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh yang berlebihan, misalnya di atas 23 itu sudah idealnya 18,5 sampai 23 ya. Itu ideal. Sangat baik kondisi itu untuk memulai untuk kehamilan. Di atas 23 itu sudah mulai namanya overweight. Nanti kalau sudah 25 26 ke atas itu sudah memasuki obesitas, kegemukan. Ya memang sih obesitas itu ada derajat-derajatnya ya, tapi ya kita fokus saja dengan IMT atau indeks massa tubuh yang ideal itu di 18,5 sampai 23 itu. Terus cara ngitungnya gimana tuh IMT?
saya kan pengen tahu, misalnya ada pertanyaan, saya pengen tahu saya termasuk di berat badan ideal atau enggak gitu, ya kan? Hitungnya sebenarnya gampang sekali sih. Jadi dari berat badan ya dibagi tinggi badan dalam meter ya, dikuadratkan. Nah, itu udah dihitungnya seperti itu, dari berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan, ya kan, dikuadratkan. Nah, itu akan ketemu IMT-nya atau indeks massa tubuhnya. Jadi tinggal kita lihat aja range kita ada di mana gitu. Mungkin yang perlu kita pahami itu dulu deh ya, untuk tahu saya masuk di berat badan ideal atau kegemukan gitu. Ya. Jadi program diet ini adalah untuk mencegah si faktor tadi ya dok ya, yang menghambat program kehamilan. Ya, kan? Kalau untuk kehamilan sendiri program dietnya yang disarankan seperti apa dok? Apakah seperti yang biasa harus olahraganya fit cardio berlebihan gitu kan ya, kalau berat badan. Nah ini kalau untuk yang program kehamilan apakah sama atau ada beberapa makanan gitu ya, yang dijauhin atau fokus di lemaknya yang harus dikurangin atau gimana? Oke, kalau untuk fertility, untuk program hamil itu kita memang ingin menghasilkan kehamilan yang sehat, ya kan? Jadi kita juga nggak mau kalau sampai program menurunkan berat badannya sampai terlalu berlebihan, sampai bisa mengganggu hormonal kita, bisa mengganggu metabolisme kita. Jadi penurunan berat badan yang berlebihan itu juga bisa merusak sistem hormon kita. Iya, betul. Karena sangat sensitif, hormon kita itu sangat sensitif, kegemukannya bermasalah. Jadi ada beberapa hormon-hormon yang meningkat, ya, misalnya hormon estrogennya jadi meningkat, ya kan. Terus kalau kekurusan itu juga artinya akan ada produksi hormon yang sangat rendah dan itu bisa mempengaruhi fertilitas kita. Jadi kalau memang sedang program hamil dan ingin mendapatkan berat badan yang ideal, yaitu yang paling simple, ya pasti dengan pola makan, pola diet yang diatur sedemikian rupa, ya kan? Asupan-asupannya seperti yang paling simple adalah kurangi karbohidrat, ya, kurangi lemak lemak jenuhnya, goreng-gorengannya tuh ya. Orang Indonesia susah sekali melepaskan dari gorengan, ya. Kemudian ya harus seimbang antara protein, ya kan. Kemudian hidrasinya juga harus cukup, minumnya cukup, ya. Sebenarnya prinsip 4 sehat 5 sempurna asal dijalankan dengan baik itu bisa mendapatkan kondisi yang optimal. Nah, ya balik lagi kadang ada beberapa orang yang pengen program anak cewek, anak cowok, ya itu nanti lebih spesifik lagi. Jadi misalnya kalau mau anak cewek ya sudah coba diperbanyak untuk protein hewaninya, makannya banyak makanan yang dagingnya daging berwarna putih gitu, jangan yang berwarna merah, sayur-sayuran, brokoli misalnya, ya kan, kacang-kacangan boleh, ya, tauge misalnya, kedelai, itu boleh, sayur-sayuran hijau itu akan sangat baik sekali. Jadi kalau balik lagi pengennya baby boy, oh ya boleh dengan program protein dengan misalnya ditingkatkan daging yang berwarna merah seperti itu. Tapi baik untuk program hamil ataupun yang tidak program hamil itu penurunan berat badan nggak boleh terlalu drastis. Jadi idealnya berapa ya dok? Penurunannya itu ya, satu minggu bisa, 1 bulan bisa turun 1 sampai 1,5 kilo itu secara bertahap akan baik sekali. Jadi jangan sampai satu bulan tahu-tahu turun anjlok sampai misalnya 5-6 kilo itu juga terlalu cepat, ya. 1,5 kilo bagus. Nah, artinya hitungannya 1 minggu turun 500 gram gitu, ya kan? 1 minggu turun 500 gram, 1 bulan bisa 1,5 sampai 2 kilo itu
itu sudah luar biasa. Step by step saja, gitu. Baik, dokter. Dok, kemudian gini dok, kalau tadi kan dokter bilang hubungan antara program hamil dengan obesitas atau overweight gitu ya dok. Nah, banyak juga kasus yang kita terima, maksudnya cerita yang kita terima ke redaksi itu karena overweight ini itu berpengaruh dengan menstruasi mereka gitu loh dok. Sebenarnya ada nggak sih dok hubungannya? Jadi karena menstruasi tidak teratur atau tidak tetap, akhirnya sulit menghitung kan ya dok masa subur dan sebagainya. Betul. Nah, kira-kira menurut dokter adakah saran bagaimana untuk Tribuners dan juga Sobat WK yang dalam program hamil ini supaya mereka tuh minimal lancar dulu deh mensnya, itu ada nggak sih dok saran misalnya harus makan apa atau harus periksa apa sih dok sebenarnya gitu dok? Silakan. Jadi kalau obesitas atau kegemukan itu juga bisa mempengaruhi hormonal kita. Tadi kan sudah disebutkan di awal ya. Nah itu bisa menyebabkan mensnya nggak teratur. Ya, obesitas bisa menyebabkan mens nggak teratur, bisa menyebabkan PCOS ya, mungkin bisa pernah dengar polycystic ovary syndrome. Jadi pada saat kita kegemukan itu kolesterol atau lemak dalam tubuh kita kan meningkat tuh. Lemak meningkat, nah lemak ini salah satu produsen atau pabriknya dari hormon kewanitaan kita, namanya hormon estrogen. Nah estrogennya itu akan berlebihan. Ya, kemudian bisa juga nanti dalam proses kegemukan ini PCOS itu ada hormon laki-laki namanya androgen. Androgennya juga akan meningkat. Jadi pada pasien dengan kegemukan itu bisa karena estrogennya meningkat, androgennya meningkat, jadi sel telur di tubuh si wanita tersebut itu mengalami tumbuh kayak kista tapi kecil-kecil, makanya namanya polycystic ovary. Idealnya dalam setiap 1 bulan itu ada siklus, ada perjalanan siklik seorang wanita yang dimulai misalnya dari menstruasi. Kalau sudah menstruasi memasuki fase folikuler ya, folikuler terus nanti memasuki fase subur, terus memasuki fase luteal atau fase basah, terus jadi menstruasi. Nah, siklus seperti itu bisa mengalami gangguan jika ada ketidakseimbangan hormon. Nah, pada wanita-wanita yang gemuk itu tadi dan muncul polycystic ovary, itu siklus mensnya jadi berantakan. Ada yang nggak mens sama sekali. Bisa 3 bulan, tiap 4 bulan, atau mensnya lama, bisa 2 minggu, 3 minggu mens, terus cuma berhenti istirahat 1 minggu bersih, kemudian muncul lagi. Atau mens yang sakit sekali. Nah, itu merupakan salah satu tanda atau gejala bahwa perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk bisa didapatkan kondisi wanita tersebut apakah mengalami, supaya kita tahu ada PCOS atau endometriosis atau hal yang lain. Ya, fokus kembali ke kegemukan dengan fertilitas, kita biasanya akan mengevaluasi adanya PCOS pada wanita tersebut. Nah, itu kita akan koreksi menstruasinya menjadi lebih teratur. Kalau menstruasinya teratur, jadi kita bisa menghitung masa subur kita, ya kan? Karena masa subur itu sebetulnya hal yang pasti dan eksak, ada hitung-hitungannya. Nah, kalau syaratnya cuma 1, mensnya teratur. Kalau mensnya nggak teratur, ya nggak bisa dihitung, ya kan? Biasanya masa subur itu atau ovulasi muncul 14 hari menjelang mens berikutnya. Jadi dihitung gini, misalnya siklusnya ada yang 28 hari, ada yang 30 hari, ada yang 35 hari, ya kan? Nah, waktu yang ovulation time ini kalau kita hitung itu eksak. Jadi misalnya diprediksikan mens berikutnya tanggal berapa? Oh, prediksinya mensnya tanggal 30 misalnya. Kalau mensnya teratur kan bisa diprediksikan. Nah, dari 30 tinggal mundurkan ke 14 hari. Nah, itulah masa subur gitu.
Ya, jadi kira-kiranya begitu. Ya untuk masa subur sih pengenalannya banyak tanda ya. Salah satunya itu tadi dengan menghitung secara kalender, hitung dari masa subur, dari mens prediksi mens berikutnya mundur 14 hari. Kemudian bisa juga dikenali dari misalnya spin barket, dari lendirnya yang bisa mulur, nggak putus, itu merupakan salah satu tanda dari masa subur. Kemudian suhu tubuh ya. Kemudian bisa juga dengan melakukan pemeriksaan ovulation test ya. Cuma itu kan perlu alat gitu loh. Gitu. Jadi memang betul kegemukan membuat mensnya nggak teratur sehingga membuat sulit memprediksi masa subur, sulit untuk program kehamilan gitu ya dok. Kehamilannya. Baik, dok. Jadi gini dok, ini ada kasus baru lagi dok. Ini ada satu orang Tribuners dari daerah Kebayoran Baru. Jadi dia tanya, dia ini belum menikah sih dok, cuman baru mau akan menikah. Nah memang dia punya kasus mensnya tidak teratur. Nah apakah saat ini dia itu sudah bisa melakukan program hamil ya, walaupun dia karena kan dia menjelang pernikahan dia, apakah sudah perlu atau menunggu dia menikah dulu ya dok? Menurut dokter gimana dok? Jadi kalau sudah dalam persiapan ingin menikah itu ada namanya premarital check up, ya kan? Premarital check up itu sebetulnya sudah dilakukan mungkin setahun atau 6 bulan, ininya ya selama-lamanya 6 bulan sebelum pernikahan. Jadi kita punya waktu untuk mengkoreksi. Jangan menunggu sampai hari H menikah, setelah itu baru mau melakukan pemeriksaan. Jadi idealnya 6 bulan ya, at least 6 bulan sebelumnya sudah dikoreksi, sudah melakukan pemeriksaan premarital check up. Di mana dengan pemeriksaan premarital check up pasti kita akan melakukan pemeriksaan fisik, ya kan? Kemudian melakukan pemeriksaan USG, ya. Kemudian ada beberapa pemeriksaan laboratorium. Dari situ kalau memang ada polycystic ovary atau mensnya nggak teratur atau apapun problemnya, itu bisa kita terapi dulu. Sehingga pada saat hari H dia menikah, untuk misalnya masalah dia mau cepat hamil atau nunda hamil, yang penting kondisi yang tidak normal sudah diperbaiki dulu, sudah ditata laksana. Jadi sebaiknya tidak usah nunggu hari H pernikahan setelah itu, tapi sekarang sudah boleh untuk konsultasi ke dokter obskin. Minimal tadi ya dok ya. Ya, iya betul Afni. Oke, nanti bisa buat Tribuners dan Sobat WK yang sedang mempersiapkan pernikahan ya, ada saran dari Dokter Maria. Mending dari jauh-jauh daripada nanti lama lagi ya dok. Ya. Nah nih dok, ada pertanyaan untuk kesehatan juga, ya kan? Sehat juga, benar dok. Nih, ada pertanyaan lagi Dokter Maria, kalau misalnya program diet ini buat cewek doang, apa pasangan cowoknya juga dok? Nah. Oh iya dong, pasangan cowoknya juga dong. Jadi namanya mau menikah, mau hamil itu kan kolaborasi dua orang, cewek dan cowok, ya kan? Nah, karena kalau kegemukan itu juga akan menimbulkan masalah-masalah kesehatan yang lain, misalnya jadi kencing manis, ya kan? Kemudian jadi penyakit jantung koroner, ya kan? Hiperkolesterolemia. Nah, itu juga mempengaruhi vitalitas si laki-laki juga loh, ya kan? Jadi program untuk menjadi berat badan ideal ya dua-duanya, baik yang wanita maupun yang laki-laki, biar sama-sama bugar, sama-sama sehat, jadi gampang hamil, kan begitu. Nah nih, saran lagi ya dok ya, nggak cuma satu pihak doang, harus dua-duanya berjalan bersama. Ya, betul, ya. Karena biasanya selalu orang berasumsi kalau mau hamil tuh fokusnya yang perempuan aja. Iya ya. dok. Nah, ternyata ya kontribusi 50% kontribusi dari pihak laki, 50% dari pihak perempuan. Jadi jangan diabaikan, harus berjalan dua-duanya, ya kan? Iya dok. Oke. Baik, dok, ini kan banyaknya di pasaran tuh kayak susu-susu untuk program kehamilan gitu ya, susu-susu untuk yang promil gitu. Itu sebenarnya pengaruh nggak sih dok kalau misalnya, maaf nih, misalnya Via gitu loh mau menikah terus dia minum itu dulu gitu, pengaruh nggak dok nantinya dok? Atau dia cuman
menambah nutrisi aja atau gimana ya dok? Susu-susu itu semua ya dok? Iya, jadi susu itu kan cuma salah satu suplemen saja, ya kan? Dan nggak Dukung ya harus dok ya? dalam bentuk susu, ya kan? Sebetulnya itu kan yang nilai jualnya itu adalah di asam folat. Jadi dengan pemberian asam folat itu sebagai salah satu persiapan untuk kehamilan. Karena asam folat itu fungsinya penting sekali untuk mencegah kelainan-kelainan atau cacat-cacat bawaan pada janin gitu. Jadi biasanya memang sudah dimulai dengan pemberian asam folat. Nah, asam folat itu ada yang preparatnya tablet, ya kan? Ada yang dikemas dalam dicampurkan dalam susu, susu apapun lah brandnya, ya. Jadi ya mau minum ya baik, kalau yang nggak suka susu mau minum tabletnya ya silahkan gitu. Yang penting balik lagi itu tadi keseimbangan gizinya antara karbohidrat, protein, lemak itu harus seimbang ya. Oke. Oke, siap. Nah, ini ada curhatan lagi dong, curhatan terakhir mungkin ya dong dari Tribuners dan Sobat BK. Dia ini punya berat badan yang stabil dok, jadi mau makan banyak pun berat badannya akan segitu-segitu aja dok. Tapi sampai sekarang nih juga belum hamil dok masalahnya. Nah ini dia minta saran dok, apakah saya harus menurunkan berat badan lagi atau ada mungkin yang harus saya tingkatkan konsumsinya dok? Ya, jadi kalau ngomong masalah kesuburan atau fertilitas ya, berat badan ideal itu merupakan cuma salah satu saja. Multifaktorial penyebabnya yang bisa menghambat kesuburan pada seorang wanita ya. Jadi banyak macamnya, misalnya yaitu tadi kalau mensnya nggak teratur ya, atau ada PCOS, ada kegemukan, ini salah satu aja. Kemudian yang lain kita harus cek juga tubanya, tuba falopinya. Tuba falopi itu adalah saluran di indung telur dan rahim itu ada tuba, namanya tuba falopi. Dia yang akan menyalurkan sel telur untuk masuk nanti bertemu dengan sperma. Itu pertemuannya di tuba falopi. Kalau tuba falopinya obstruktif atau kalau misalnya ada peradangan terus mampet ya atau obstruktif, itu jadi nggak bisa ada pertemuan antara sel telur dengan sel spermanya, gagal untuk bertemu karena misalnya menyempit atau ya tersumbat sehingga nggak bisa ada pembuahan. Itu salah satunya ya. Tubanya mesti kita cek. Kemudian hal yang lain kita juga lihat di rahimnya ada kelainan nggak, misalnya adanya fibroid atau miom, yang gampang istilah awam bilang miom, karena miom bisa juga menghambat kehamilan ya. Yang lain misalnya ada kista ya, ada endometriosis. Jadi nggak melulu dengan oh berat badan saya sudah ideal tapi saya belum hamil-hamil, jadi mesti gimana, apa diturunin lagi berat badannya? Ya enggak, tapi kita cari, kita eksplor penyebab yang lain apa gitu. Atau keputihan yang nggak sembuh-sembuh misalnya, berarti kan di situ ada vaginitis atau cervicitis atau infeksi. Nah, itu juga bisa menghambat. Jadi kita akan cek. Kemudian balik lagi ke yang pihak laki. Pihak lakinya juga harus kita cek. Apa yang dicek? Sperma, sperma analisis. Dilihat jumlahnya cukup enggak gitu. Kemudian gerakannya aktif enggak? Ada, misalnya jumlah cukup tapi gerakannya nggak aktif, males, cuma banyak jalan di tempat, ya nggak akan mencapai ketemu sama si sel telur, ya kan? Terus dilihat lagi morfologinya sperma itu normal nggak? Sperma itu kan punya kepala, punya leher, punya badan, punya ekor. Oh mungkin kepalanya pendek, lehernya pendek begini, atau misalnya ekornya bercabang, berarti kan ada morfologi yang nggak normal. Jadi itu mesti dikoreksi. Jadi ya multifaktorial, nggak cuma kan berat badannya udah ideal tapi kok nggak hamil-hamil ya, monggo dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Dan konsultasikan dulu ke dokter kandungannya ya dok ya. Ya. Oke, siap. Silakan Bari, apakah masih ada pertanyaan?
Baik dokter, karena tadi pertanyaan terakhir dari Afia sudah dilontarkan dan kayaknya waktunya juga udah cukup dokter, kita sudah 30 menit ke depan. Kemudian sebelum ditutup dokter, bolehlah dokter kasih saran ke kami, Tribuners dan juga Sobat WK yang pada saat ini terutama dalam masa program program hamil, namun mereka semua diminta untuk diet karena mungkin terkait berat badan ataupun terkait tadi seperti yang dokter bilang mungkin ada sesuatu di dalam organ mereka yang memang harus melakukan diet-diet khusus tadi ya seperti dokter katakan. Silakan dokter. Iya, baik. Jadi untuk semua teman-teman yang sedang berjuang menurunkan berat badan, ingin segera hamil, harus tetap semangat, ya kan? Harus punya motivasi yang kuat, karena kalau motivasi kuat, yakin pasti akan bisa tercapai. Banyak godaan memang, tapi kalau olahraga, simple saja sebetulnya tipsnya, hanya olahraga yang baik, olahraga secara teratur, pola makan yang sehat, jadi nggak perlu sampai dibikin complicated begitu ya, asal disiplin pola makan dan olahraga itu sudah sangat membantu. Kalau penurunan berat badan bisa dalam waktu misalnya satu kurun waktu itu bisa 10% diturunkan, yang tadinya 100 kilo menjadi 90 kilo, itu akan luar biasa. Pasti akan ada perubahan yang cukup signifikan di dalam metabolisme tubuhnya. Jadi harus tetap semangat, ya. Kemudian ya jangan segan-segan untuk melakukan konsultasi, jangan merasa malu atau misalnya takut untuk melakukan konsultasi ke institusi kesehatan. Jadi silakan untuk bisa lebih membantu mempercepat program kehamilannya. Itu saja, yang penting pola hidup sehat. Baik, terima kasih Dokter Maria dari Rumah Sakit Carlos Marekon Serpong yang sudah memberikan edukasi, memberikan pengetahuan baru buat Tribuners dan juga Sobat WK mengenai hubungan diet dengan program kehamilan. Jadi seperti tadi yang dokter bilang, jangan kecewa, jangan takut, jangan patah semangat dan tetap lakukan olahraga dengan baik dan teratur ya dokter ya. Dan ya, jaga pola makan dengan makan makanan yang bergizi dan sehat, tentunya dengan asupan nutrisi juga yang baik dan terukur serta terarah. Terima kasih dokter, dan kita ketemu lagi minggu depan dengan topik dan tema yang berbeda, mungkin juga dengan narasumber dokter juga yang bervariasi untuk talk show kita pada malam hari ini. Dokter terima kasih, dan jika teman-teman misalnya ada yang ingin ngobrol lebih lanjut nih, pengen konsultasi lebih lanjut lagi ke Dokter Maria gitu, kira-kira bisa ya dok ya di Rumah Sakit Carlos Marekon Serpong, boleh tolong di-announce dok jadwalnya dokter itu hari apa aja dan jam berapa? Saya setiap hari ada di Carolus, dari hari Senin sampai Sabtu saya ada di Carolus. Cuma kalau hari Senin Jumat Sabtu saya pagi jam 9 sampai jam 1. Selasa Rebo Kamis saya malam dari jam 17 sampai jam 19. Ya. Baik dokter, terima kasih atas informasinya dan juga edukasinya buat kita semuanya. Ini untuk Tribuners dan juga Sobat WK yang ingin konsultasi lebih lanjut, lebih dalam lagi, atau mungkin mau langsung program hamil gitu ya Via, bisa langsung loh datang ke Dokter Maria di Rumah Sakit Carlos Marekon Serpong. Terima kasih dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. Selamat malam. Bye.